Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Jordan Alwali dengan NIM 20 Temia 436. Baik. Pertama di sini saya akan bahas sedikit tentang metal forming. Sebelum kita masuk pada definisi, terlebih dahulu kita melihat beberapa produk metal forming. Bisa dilihat pada gambar berikut. Di sini ada bahannya mulai dari yang tebal sampai bahan yang paling tipis. Baik, metal forming adalah proses pembentukan logam dengan menggunakan gaya tekan sehingga terjadi deformasi plastis untuk mengubah bentuk dan ukuran logam. Nah, berikut adalah contoh gambarnya, bisa kita lihat. Kemudian prinsip dasar dari metal forming yaitu dengan memberikan gaya tekan atau tarik pada logam, maka logam secara plastis akan terdeformasi atau berubah bentuk, di mana gaya tekan atau tarik itu melebihi kekuatan lelah atau yield strength dari material. Di situ juga bisa kita lihat gambarnya. Kemudian di sini ada klasifikasi pembentukan logam atau metal forming berdasarkan cara kerjanya. Di sini ada juga contoh gambarnya. Yang pertama itu metal forming terbagi menjadi dua, yaitu bulk deformation dan sheet metal working. Pertama kita masuk pada bulk deformation atau bertangan. Yang pertama itu rolling process atau pengerolan. Yang kedua forming process atau penempaan. Yang ketiga extrusion process atau ekstrusi. Yang keempat wear and wear drawing atau penarikan kawat. Kemudian kita masuk pada sheet metal working atau lembaran. Yang pertama itu bending operations atau penekukan. Yang kedua bed or cup drawing atau cup drawing. Yang ketiga shearing process atau pemotongan. Pengerolan atau rolling. Pengerolan adalah proses deformasi plastis untuk mengurangi ketebalan dan atau mengubah bentuk bahan dengan menekan bahan tersebut menggunakan dua roll atau lebih yang saling berhadapan. Berikut contoh produk hasil pengerolan, bisa kita lihat pada gambar. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis operasi pengerolan. Yang pertama itu berdasarkan temperatur kerja, yaitu hot rolling dan cold rolling. Yang kedua berdasarkan geometri atau bentuk produk yang dihasilkan, yaitu flat rolling atau pengerolan rata, set rolling atau pengerolan bentuk. Kemudian di sini ada contoh gambar proses pengerolan berdasarkan temperatur. Itu hot rolling. Proses rolling dilakukan pada temperatur tinggi. Keuntungannya yaitu bebas dari residual stress dan isotropik. Adapun kerugian yaitu toleransi rendah dan karakteristik permukaan oxide scale. Dan cold rolling yaitu mengurangi ketebalan lebih lanjut dari hot rolling.
logam, meningkatkan toleransi dan bebas masuk pada tipe konfigurasi susunan roller pada rolling mills. Yang pertama itu mesin bertingkat 2 continuer atau bolak-balik. Cara kerjanya itu lembaran logam bergerak di antara roll, kemudian dihentikan. Arah roll dibalik, kemudian operasi di atas diulang kembali. Jumlah pergerakan bolak-balik tersebut pas. Keuntungannya ada dua, yaitu yang pertama dapat mereduksi luas penumpang dalam berbagai ukuran. Yang kedua dapat diatur kemampuannya sesuai dengan ukuran batangan dan laju produksi. Adapun kerugiannya, yang pertama ukuran panjang batang yang dapat dirol terbatas. Yang kedua, pada setiap siklus pembalikan gaya kelembaban harus diatasi. Yang kedua yaitu mesin bertingkat 3 bolak-balik. Adapun keuntungannya itu tidak diperlukan arah putar roll, sehingga tidak ada gaya kelembaban yang harus diatasi. Kemudian lebih murah dan mempunyai keluaran lebih tinggi dibanding dengan mesin roll bolak-balik 2 tingkat. Adapun kerugiannya, diperlukan adanya mekanisme elevasi dan terdapat sedikit kesulitan dalam mengatur kecepatan roll. Ketiga itu mesin roll dengan roll pendukung. Pada mesin 4 roll atau lebih, roll tambahan berfungsi sebagai roll pendukung dan hanya 2 buah yang berhubungan langsung dengan benda kerja. Diameter roll yang berhubungan langsung dengan benda kerja relatif kecil untuk mengurangi absorpsi panas dari benda kerja, dan digunakan untuk lembaran logam yang relatif tipis.